tahu gak? Daud menulis Mazmur itu paling banyak justru di tempat yang kering dan tandus. Bukan di tahtanya. Di gua Adulam dia bisa nulis kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Dalam pengejarannya oleh Saul dia banyak menulis Mazmur pujian kepada Tuhan. Dia meratap, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Justru dalam musim-musim yang di padang gurun itu. Musim yang kering, musim yang tandus. Kemarin kita belajar soal Elia. Di tepi sungai Kerit. Di tengah masa kekeringan. Justru Tuhan mempersiapkan dia untuk Karmel. Untuk kemenangan yang besar. Justru di musim kekeringan. Di masa kekeringan. Di saat rasa-rasanya ya udah surrender aja. Kayak daun yang udah kering, surrender aja. Berserah aja. Yesus pun dibawa ke padang gurun untuk dicobai sebelum dia memulai public ministry-nya. Musim kering bukan tanda kegagalan, Bu. Sekali lagi saya ulang, musim kering bukan tanda kegagalan, tapi justru momen persiapan untuk kita menghadapi hal yang lebih besar. Bangsa Israel harus lewatin padang gurun 40 tahun lamanya sebelum mereka siap masuk tanah perjanjian. Mereka udah terbiasa ratusan tahun jadi budak. Yang udah disuapin aja disuapin. Mereka nggak punya inisiatif, mereka nggak bisa jadi pemimpin. Mereka nggak bisa jadi penguasa di tanah mereka sendiri. Mereka sudah terbiasa generasi ke generasi dikasih tahu harus ngapain. Dikasih makan sama tuannya sebagai budak. Makanya ketika Tuhan mau bawa mereka untuk jadi penguasa. Jadi tuan atas tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Tuhan harus kikis mereka dulu di musim kekeringan, di padang gurun itu. Secara geografis hanya butuh 11 hari berjalan kaki. Dari Mesir masuk kepada tanah perjanjian. Tapi bangsa Israel harus lewatin 40 tahun. Bayangin dari 11 hari sampai 40 tahun. Hanya 11 hari waktu untuk mengeluarkan bangsa Israel secara fisik dari Mesir ke tanah perjanjian. Tapi butuh 40 tahun untuk mengeluarkan Mesir dari hatinya bangsa Israel. Kadang Tuhan izinin kita lewatin padang gurun. Lewatin masa kekeringan. Yang rasanya stuck, kok gini lagi sih, gak ada perbedaannya. Bayangin kalau di padang gurun deh. Pernah lihat kan foto-foto padang gurun gitu? Semuanya pasir aja semua. Gak tahu utara, timur, barat, selatan, gak tahu sebelah mana. Berusaha sebisa mungkin untuk cari oase. Cari sumber mata air. Musim kekeringan. Tapi kadang itu diperlukan. Supaya apa? Supaya di musim kekeringan kita belajar berserah sama Tuhan. Sama kayak Elia. Di musim kekeringan dia belajar bahwa Tuhanlah pengharapannya. Tuhan yang kirim, perintahkan burung gagak untuk kasih Elia makan. Di musim kekeringan. Dryness. Ini waktunya untuk bersinar lewat surrendering. Dalam keberserahan. Kita baca yuk. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Kita baca sama-sama yuk 2 ayat ini. 3, 2, 1. Diberkatilah yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat ke-8. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lihat ayat yang saya bold, pakai tulisan warna kuning. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Artinya apa? Tahun kering pasti ada. Tahun kering pasti ada. Tahun kering pasti ada. Masa kekeringan pasti terjadi. Pasti kejadian. Pasti kita lewatin. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan tidak khawatir. Tahu kuncinya di mana? Tahu kuncinya di mana? Lihat ayat yang atas, 17 ayat yang kalimat yang pertama. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air yang apa? Merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Sekarang gini, kalau bayangin pohon yang kering. Pohon yang udah kering, ketiup angin, gampang runtuh jatuh. Kalau kita, saudara tahu air tanah? Lapisan tanah ada airnya. Semakin yang atas semakin kering, tapi yang di bawah masih ada mata airnya. Makin ke bawah makin banyak dan makin bersih. Ya kalau kita pakai air tanah di rumah tuh air tanah kadang-kadang lebih bersih. Ya kan? Nah makanya ayat ini bilang yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya gini, ketika musim kekeringan datang, kamu harus perkuat akarmu ke dalam. Harus perkuat imanmu, taruh ke dalam, akar-akarmu di-anchor ke dalam, dikaitkan ke dalam, cari lebih dalam kepada air, sumber air.
Siapa air hidup? Firman Tuhan. Justru ketika masuk dalam masa kekeringan, semakin cari Tuhan lebih hebat lagi. Biar apa? Biar sekalipun harus lewatin tahun kekeringan, kitanya tetap segar. Kayak firman Tuhan ini, tidak khawatir dalam tahun kering, daunnya tetap hijau, tidak berhenti menghasilkan buah. Karena akarnya dalam, makin dalam pada air, tepi batang air. Amin. Justru itu kuncinya. Di musim kering, justru buat akarmu lebih dalam ke sumber air. Ke firman Tuhan. Praise and worship. Melekat terus sama Tuhan. Amin. Musim kering menunjukkan motivasi kita. Motif kita ke Tuhan. Modus gak sih kita sama Tuhan? Di saat, kadang gini, kita suka bilang musim kering tuh ketika kita doa, udah capek doa bertahun-tahun. Gak kelihatan hasilnya. Gak kelihatan jawaban doanya. Terus kita mulai capek berdoa. Mulai tawar hati sama Tuhan. Mulai tawar hati sama ibadah. Semalam saya dapat DM. Saya pikir maki-maki saya. Banyak omong. Kamu tahu apa, Dek? Saya kan kaget kan, kenapa ya nih orang gitu. Pas saya baca DM-nya lebih lanjut. Dia bilang, mana ada? Katanya firman Tuhan bilang dia tidak akan memberikan ular kepada yang minta ikan. Saya malah dikasihnya ular terus sama Tuhan. Dari mana Tuhan itu baik? Dari mana dia itu Bapa yang baik? Lah kok jadi marahnya sama saya kan gitu ya. Tapi dari situ saya tahu, saya belajar. Tuhan ingetin saya. Kadang di masa ketika kita capek berdoa, rasa-rasanya kok kayak mana sih? Tuhan denger gak sih? Tuhan bener baik gak sih? Kayak pendeta bilang Tuhan baik buat dia doang kali, buat saya mah enggak. Di masa-masa kayak gitu, nah itu yang saya bilang. Kadang kelihatan apakah kita cuma cari tangannya, atau kita cari hatinya, kita cari dirinya. Saya suka bilang dalam khotbah saya, di saat kamu lagi gak bisa lihat tangan Tuhan, tapi saya please minta tolong, jangan pernah ragukan hatinya Tuhan. Jangan pernah ragukan karakternya Tuhan. Dia bukan manusia yang bisa menyangkal dirinya sendiri. Dia bukan manusia yang bisa berdusta. Ketika dia berfirman, dia pasti genapi. Amin. Memang, ya musim kering kadang-kadang mengikis, merontokkan, menggugurkan hal-hal yang udah mati dari diri kita. Mempersiapkan kita buat bertumbuh lagi. Ibu ada yang punya tanaman hias di rumah gak? Kalau ujung-ujungnya kering, dipotong, digunting. Mungkin ada yang piara, mungkin ada yang punya pohon rambutan atau pohon mangga di rumah. Ketika mau musim berbuah, wah udah mau musim panen nih. Potong ujung-ujungnya supaya berbuahnya lebih banyak. Ada masa nanti kita akan masuk dalam pruning season. Masa pemangkasan. Harus dipotong dulu. Yang gak berbuah, yang udah keringnya. Sakit, dipotong sakit gak? Sakit. Di saat rasa-rasanya, perasaan dulu circle saya yang itu deh, pada kemana ya tuh orang-orang. Enak kalau misalnya cuma split ways doang, cuma pisah jalan doang. Emang ya udah, emang jalan hidup berbeda aja, dia masih sibuk kerja, mengejar karir, saya udah ngurusin rumah tangga, udah ngurusin anak. Tapi gimana kalau circle itu yang ngianatin, yang ngelukain, yang malah nusuk, yang malah nyakitin. Tapi kadang-kadang di pemandangan Tuhan, kita perlu season kayak gitu. Saya kemarin lagi-lagi udah ngerti sebenarnya sih, tapi diperkuat lagi gitu sama Tuhan. Anak saya gennya tuh suka banget sama manis-manis gitu. Suka banget. Ya permen lah, ya coklat ya segala macam deh, pokoknya yang manis-manis. Setiap hari dia pasti minta sama saya, Mama gennya boleh manis? Mama gennya boleh manis? Setiap hari pasti ada kayak begitu. Saya sebagai Menteri Kesehatan, saya bilang, karena saya juga baca data-data gitu kan. Dibilang katanya anak-anak tuh zaman sekarang masih usia belasan udah pada cuci darah lah, udah pada diabetes lah, udah pada mesti suntik insulin lah. Ya saya gak mau dong anak saya begitu kan. Terus saya bilang, Gene it's not good for you. It's too much sugar. Kamu udah terlalu banyak sugar, it's enough. Enggak, saya ngelarang. Dia mulai tuh ngereok kan. Kenapa sih Mama? Please Mama please. Satu aja satu. Dari tawar-tawaran sampai mulai tantrum, mulai ngereok tuh, mulai resek.
Terus rasa-rasanya saya pengen jelasin sama dia. Gini ya, kan saya nanyakan, gini sugar is not good for you. Dia nanya, apa not goodnya? Ya nggak bagus. Kamu nanti bisa diabetes. Diabetes itu apa mama? Gimana caranya saya menjelaskan ke anak 7 tahun? Saya kan nggak mungkin bilang kan, jadi gini, kalau kamu terlalu banyak gula dalam darah kamu, pankreas kamu akan bekerja ekstra untuk menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin akan mengambil gula, men-store dia di dalam ototmu. Kalau kamu, kan gak mungkin saya jelasin gitu sama anak umur 7 tahun. Saya cuma bisa bilang, enggak. Nurut aja dulu, nanti one day kamu akan ngerti. Kalau kamu makin besar, kamu nanti akan belajar biologi, kamu bakalan ngerti. Tapi kan dia, di hari ini dia pengen makan coklat. Tapi saya bilang enggak. Ngerti gak? Di situ Tuhan lagi-lagi ngetin sama saya. Sering kan kamu nanya sama aku, kenapa sih Tuhan? Kasih tahu dong Tuhan supaya aku ngerti. Tuhan tuh mungkin ya dari sorga tuh ngeliat kayak iya sama kayak kamu jelasin sugar ke anak kamu. Sekarang kamu gak ngerti, udah percaya aja dulu. Tahu kok, nangis kok. Kamu juga ngereok sama aku kan kayak gini. Kamu juga tantrum kan, kamu juga nangis-nangisan. Kenapa sih Tuhan? Kita berpikir Tuhan menahan berkatnya dari kita. Kita berpikir Tuhan jahat banget sih. Cuman masalah kecil gini aja kok Tuhan gak kasih sih. Tapi di pemandangan Tuhan, ada hal yang kita nggak ngerti dan kita belum mengerti. Kita belum mampu untuk mengerti itu. Dan kata Tuhan, aku sayang sama kamu, aku nggak mau kamu di masa depan salah, aku nggak mau kamu di masa depan sakit lebih lagi. Please hari ini nurut aja dulu. Di musim kekeringan, tadi yang saya bilang, merontokkan hal-hal yang udah mati dari diri kita. Egonya kita, ambisi pribadinya kita. Hal-hal yang kita pikir untuk kemuliaan nama Tuhan, padahal sebenarnya buat kemuliaan kita sendiri. Hal-hal yang kita tuh suka mengatasnamakan buat Tuhan. Padahal kata Tuhan, masa? Kayaknya buat kamu sendiri deh. Kayaknya buat gengsi kamu di teman-teman arisan kamu deh. Kayaknya buat pride-nya kamu di komunitas gereja kamu deh. Lu gue udah jadi leader nih. Musim kering kita perlukan, Bu. Tapi janjinya, kita merambatkan akar-akar kita lebih dalam. Gak khawatir sekalipun musim kering datang. Tetap berbuah di masa yang sukar. Amin. Yang keempat, yang terakhir. Setelah musim gugur kita masuk dalam winter, musim dingin. Musim dingin, saudara mungkin kalau yang pernah ke negara 4 musim pas lagi winter, saudara akan lihat bahwa kayak misalnya nih, kita bangun jam 8 gitu mau keluar tapi masih gelap. Kayak gelapnya tuh panjang. Terus nanti jam 4 sore juga udah mulai gelap lagi. Jadi terangnya tuh pendek. Saya kemarin lihat di berita di Alaska, kemarin tanggal 23, kemarin tuh hari Minggu. Saya lagi on the way dari sini mau ke Kelapa Gading. Saya lihat di berita, mulai hari itu tanggal 23 November, Alaska, ada satu kota di Alaska yang sudah lagi tidak mendapat matahari sampai 22 Januari. 2 bulan gelap total karena musim dingin. Posisinya matahari udah gak dapet. Dari 23 November sampai 22 Januari tidak ada gelap, tidak ada cahaya matahari. Baru mereka akan dapat matahari lagi nanti 23 Januari. 2 bulan. Musim dingin winter. Saya tarik tuh kayak musim darkness, kegelapan. Tapi justru dalam musim gelap, it's time to shine through hope. Waktunya bersinar melalui pengharapan. Kayak khotbah kita kemarin. Kayak yang kita belajar hari Minggu kemarin. Mengenai pengharapan. Gak ada manusia yang lolos dari musim gelap dalam hidupnya. Gak ada. Gak ada. Pasti ada momen. Mau berapapun usiamu, mungkin ada yang mungkin di bawah saya mesti 20-an tahun. Pasti ada momen gelap dalam hidup. Tapi kabar baiknya musim gelap bagi kita bukan musim gelap buat Tuhan. Gak ada kamusnya Tuhan. Iya deh sama, kita di sorga juga lagi musim gelap. Gak ada cerita. Karena kenapa? Balik lagi tadi ke yang awal. Dialah sang terang itu. Kegelapan tidak dapat menguasai dia. Dia sang terang itu. Justru ketika semua cahaya rasa-rasanya padam, disitulah kita melihat Yesus sebagai satu-satunya terang dalam hidup kita yang tidak berubah. Lewatin berbagai musim. Siang-siang kita gak bisa lihat bintang. Tapi bintangnya ada gak? Ada. Bintangnya tetap di sana. Kenapa kita gak bisa lihat bintang? Karena ada cahaya-cahaya yang lain. Sekalipun kalau malam-malam. Ya saya tahu di Bekasi juga mau siang malam gak akan kelihatan bintang juga sih. Terlalu dekat sama Kerawang ya kan. Sama pabrik-pabrik itu kan.
Tapi kalau di malam hari, logikanya kita bisa ngelihat bintang. Karena kenapa? Cahayanya gelap. Karena mataharinya pindah ke belahan bumi lain. Gelap langitnya, makanya kita bisa lihat bintang. Bintangnya tetap ada di sana. Kalau mau lebih lagi, kita bisa ngeliat bintang yang lebih terang lagi, lebih banyak lagi. Naik gunung. Naik gunung ke puncak gunung, gak ada lampu, gak ada cahaya. Kalau kita lihat ke atas, banyak orang yang hunting foto Milky Way. Yang bintang kayak sungai gitu, kayak aliran air. Justru dalam kegelapan yang semakin gelap, kita bisa lihat terang yang paling terang. Amin. Kadang Tuhan kasih kita. Tuhan emang sengaja bikin semua teman-teman kita pergi ninggalin kita. Suami gak bisa diajak ngobrol. Anak-anak semua punya kesibukan sendiri. Kita mungkin gak enak ganggu teman kita. Semua orang punya. Kayaknya kok gue sendirian ya di sini. Disitulah Tuhan tuh mau kasih tahu. Emang cuman aku yang gak pernah pergi dari kamu. Emang cuman aku yang setia sama kamu. Beberapa waktu yang lalu sahabat saya, WA saya nanya gitu, apa kabar lu? Terus dia bilang, gak tahu deh, bingung. Dia lagi ada dalam masalah yang cukup berat lah dalam hidupnya. Apa kabar, gimana? Terus dia bilang, gue rasa-rasanya kayak gak punya temen. Rasa-rasanya kayak sendiri, kayak gak ada yang ngerti. Semua pergi, semua kayak ya udah gitu punya kesibukan masing-masing. Gue mau ganggu juga gak enak. Di situ saya bilang sama dia, gue tahu kok, gue juga pernah kayak gitu. Tapi satu yang gue pelajarin, justru kadang Tuhan kasih kayak gitu supaya kita bisa berduaan doang sama Tuhan. Kita akan lebih bisa ngomong heart to heart. Baik kita kepada Tuhan maupun Tuhan menyatakan isi hatinya sama kita, bisa kita berduaan doang. Saudara akan lebih bisa terbuka kalau lagi quality time ngobrol berdua atau lagi ngobrol rame-rame. Ketika lagi berdua. Kita lebih bisa ngomong apa adanya. Apa yang di hati kita. Tuhan juga bisa sampaikan apa yang ada di pikirannya, apa dalam rencananya buat kita. Ketika kita silent semuanya yang lain. Ketika yang lain gak ada. Justru momen itulah kita nempel sama Tuhan. Mazmur 18 ayat 29. Karena engkaulah yang membuat, Mazmur 18, 29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Teman-teman pemusik boleh siap-siap yuk. Ada bedanya antara pengharapan sama optimisme. Optimisme itu gini, selalu kita ngomong kayak semua akan baik-baik aja. Everything is gonna be okay, all is well, dan lain-lain. Itu optimisme. Tapi pengharapan tuh ngomong gini, pengharapan tuh kemampuan ketika kita bisa ngomong sekalipun tidak baik-baik saja, aku percaya Tuhan tetap baik. Sekalipun keadaanku sedang tidak baik-baik saja, aku percaya Tuhan tetap baik. Jadi pengharapan kita gak ditaruh sama keadaannya. Pengharapan kita gak ditaruh sama apa yang kita lihat. Tapi pengharapan kita ditaruh sama pribadinya, tempat kita berharap. Namanya Yesus, yang tetap baik, apapun itu. Optimisme bicara soal prediksi dan logika. Optimisme kan kayak misalnya nih kita lihat tren ekonomi. Oh IHSG turun, berarti harga dolar naik. Wah berarti barang-barang pokok sembako tambah naik nih. Atau sebaliknya. Oh keadaan politik kayaknya lagi oke nih, pasti dolar bakal turun nih. Dan lain-lain. Optimisme itu berdasarkan prediksi dan logika. Tapi pengharapan bicara soal iman. Iman yang bersandar pada pribadi yang tidak tergoyahkan, batu karang yang teguh. Namanya Yesus. Tetap berdoa Bu. Walaupun rasanya doa belum dijawab. Tetap datang sama Tuhan walaupun hati rasanya lagi berat. Saya suka bilang gini, lembah kelam tuh buat dilalui, bukan buat ditinggalin. Kadang kita perlu diingetin itu lagi. Kadang kita kalau udah lagi tengah masalah, lagi nangis mulu. Kita pikir gak akan ada jalan keluarnya. Pengharapan kita tuh sering mati bukan karena keadaan ya kadang-kadang. Tapi karena kita pikir udah gak ada jalan keluar. Di saat mungkin dokter bilang, oh ini kayaknya kemungkinan. Tolak dalam nama Yesus ya, tolak nih saya cuman contoh aja ilustrasi. Di saat mungkin misalnya, vonis, kayaknya kemungkinan ini cancer.
Mungkin bukan itu yang bikin kita kehilangan pengharapan. Di saat kita tahu kita masih punya ada asuransi yang nge-cover full. Di saat masih bisa kemo, bisa terapi, bisa minum obat. Bukan kansernya kadang yang bikin pengharapan kita hilang. Tapi di saat rasanya kemo udah dijalanin, tapi malah ada penyebaran. Di saat udah pakai tabungan udah gak ada lagi. Udah keluar negeri juga udah angkat tangan. Di saat kita rasa-rasanya udah gak ada jalan, di situ kadang-kadang pengharapan kita hancur. Di saat kita pikir udah gak ada jalan keluar, di situ pengharapan kita hancur. Di situ pengharapan kita mulai sirna, mulai goyah. Tapi ini yang mau saya bilang, lembah kelam buat dilalui bukan buat ditinggalin. Jalan terus. Jangan nyerah. Jalan terus. Jalan terus. Ujung-ujungnya keluar kok. Ujung-ujungnya beres kok. Kalau kita jalan terus. Kalau kita jalan terus. Kalau dalam lembah kelam kita udah Tuhan di sini aja, Tuhan udah nggak sanggup lagi Tuhan buat maju, ya terus di situ terus. Ya dalam gelap terus, dalam lembah kelam terus. Tapi walaupun masih terseret-seret, terseok-seok, merangkak mungkin. Small step is still progress. Terus jalan, terus jalan. Ujung-ujungnya pasti lewat, pasti beres. Amin. Ayat saya terakhir, Roma 5, 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Dikaruniakan kepada kita. Amin. Kita tutup Alkitab kita bangkit berdiri, kita mau sembah Tuhan di siang hari ini. Yuk. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan dalam jiwa kami bersamamu Tuhan. Di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Masih ada Tuhan, Bu. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang belum selesai sama kita. Memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamaku di setiap musim hidup. Adakah Dia pernah meninggalkanmu sendiri, Bu? Tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan kita sebagai manusia terbatas. Tapi
Tapi Tuhan yang menjadi sandaran kita, menjadi batu karang yang teguh dalam kita. Amin. Jemaat Tuhan aja, katakan bersamamu Bapa kami sanggup melewati berbagai musim. Samamu Bapa, ku lewati semua. Lewati musim yang nyaman, lewati musim yang panas. Dalam masa kekeringan, dalam masa kebingungan, bahkan dalam kegelapan sekalipun ada Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat bertindak memberikan pertolongan. Kau gak pernah terlambat Tuhan. Dan ini kekuatan kami Tuhan Yesus. Ini kekuatan kami Tuhan. Besar berlimpah bagiku. Saya nggak tahu secara pribadi saudara lagi ngelewatin musim apa. Apakah mungkin rasa-rasanya enggak kok lagi baik-baik aja, puji Tuhan. Jangan kendor. Ingat siapa yang tolong waktu masa sukar kemarin. Ingat siapa yang ada yang setia waktu di masa sukar kemarin. Di masa yang nyaman,
Cari Tuhan terus. Ucap syukur buat kenyamanan yang saat ini Tuhan kasih. Buat jawaban doa yang udah Tuhan kasih.